Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menghitung pendapatan nasional. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui komponen-komponen pendapatan nasional itu apa saja. Yuk kita langsung saja. Yang pertama, komponen pendapatan nasional itu ada GDP, Gross Domestic Product. Bahasa Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. Lalu ada GNP, Gross National Product. Bahasa Indonesianya Produk Nasional Bruto, PNB. Lalu ada NNP, Net National Product atau Produk Nasional Bersih. Lalu ada NNI, Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Lalu ada PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan, dan ada DI, Disposable Income atau pendapatan siap dibelanjakan. Nah, sekarang kita akan membahas GDP dan GNP, karena dua itu sering banyak yang masih bingung perbedaan GDP dan GNP. Nah, GDP itu Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara. Nah, ini dilihat pada gambar, ada produksi dalam negeri di dalam negeri ditambah produksi negara asing di dalam negeri. Konsep Gross Domestic Product atau GDP ini menekankan penghasilan suatu negara dilihat dari sisi kewilayahannya. Jadi, siapa saja yang bekerja di dalam suatu negara, entah itu warga sendiri maupun orang asing, nah itu dinamakan GDP. Hasil produksinya itu dijumlah. Tapi kalau GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto atau PNB bahasa Indonesianya, itu berbeda dengan GDP. Dia menghitung, perhitungan menekankan bukan pada kewilayahan tapi pada sisi kewarganegaraan. Nah, gini. Jadi produksi warga di dalam negeri ditambah produksi warga negara tersebut di negara lain. Jadi tidak ada warga asing, tidak masuk dalam perhitungan, hanya produksi warga negara tersebut di dalam negeri dan warga di negara lain, warga negara tersebut di negara lain. Ya, sekarang kita akan coba mengerjakan soal perhitungan pendapatan nasional. Di sini diketahui ada GDP sebesar 950.000, produk neto luar negeri sebesar 25.000, penyusutan sebesar 20.000, pajak tidak langsung sebesar 15.000, transfer payment sebesar 5.000, laba ditahan sebesar 10.000, pajak perseroan sebesar 6.500. Nah, tentukan besarnya personal income. Pertama-tama kita harus mencari GNP. Karena GDP-nya sudah diketahui sebesar 950.000, cara mencari GNP adalah GDP dikurangi produk neto luar negeri. Nah, kita masukin angkanya di sini. GDP-nya sebesar 950.000. Nah, dikurangi
produk neto luar negeri sebesar 25.000, hasilnya 925.000. Nah, karena sudah ketemu GNP, kita lanjut yang kedua, mencari NNP. Rumus NNP ini GNP dikurangi penyusutan. Nah, hasil GNP tadi 925.000 dikurangi penyusutannya sebesar 20.000, maka hasilnya 905.000. Nah, NNP nya sudah ketemu. Setelah menghitung NNP, maka menghitung NNI atau Net National Income. Rumusnya NNP tadi, Net National Product, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini NNP-nya sebesar 905.000 dikurangi pajak tidak langsung sebesar 15.000, sama dengan 890.000. Sudah. Nah, setelah mencari NNI, selanjutnya adalah PI, mencari personal income. Personal income ini pendapatan perseorangan. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, pajak perseroan, dana sosial, iuran asuransi kalau ada. Nah, karena di soal adanya laba ditahan dan pajak perseroan, maka dana sosial dan iuran asuransi tidak perlu dihitung. Transfer paymentnya sebesar 5.000. Seperti ini. Dikurangi laba ditahannya sebesar 10.000, pajak perseroannya sebesar 6.500. Nah, 9 dikurangi 16.500. Nah, 895.000 dikurangi 16.500, hasilnya 800 878.500.